Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini akan saya tunjukkan bagaimana men-setting produk simpanan sekaligus pembuatan rekening beserta transaksinya. Masuk ke menu utility ya. Bagi pengguna baru, silakan Anda merubah nama lembaga di utility lembaga. Silakan Anda sesuaikan dengan nama lembaga Anda masing-masing. Selanjutnya untuk setting simpanan, Anda bisa masuk ke simpanan, utility simpanan di produk simpanan ya. Input yang pertama misalkan kita mau produk simpanan pokok ya. Ini tipenya pakai wadiah atau pakai udurubah ya. Karena simpanan pokok itu pembagian SHU di belakang ya, masukkan saja ke konsep udurubah. Untuk kode produk bisa Anda rubah, misalkan simpanan pokok itu SPK misalkan ya. Nisbahnya Anda kosongi karena ini tidak ada proses bagi hasil setiap bulan. Splitnya juga silahkan dikosongi. Nah, untuk setting akunnya ini sementara kita kosongi dulu. Nah, nanti kita akan setting untuk pembukuannya setelah kita transaksi. Biaya administrasi per bulan ini mestinya tidak ada karena simpanan pokok ya. Setoran saldo minimal, setoran minimal ya. Ini bisa dimasukkan sesuai ketentuan lembaga. Misalkan untuk simpanan pokok itu sekali saja di awal misalkan 100.000 ya, sehingga setoran minimalnya 100.000. Itu bisa diisi, bisa juga tidak. Metode bagi hasil ini kita bahas selain sesi ya. Terus kita klik simpan. Nah, itu. Ini satu contoh, bisa Anda implementasikan dengan produk lain ya nanti. Selesai. Terus kita masuk ke master anggota dulu, karena harus masuk di master anggota dulu. Misalkan namanya Rudi, alamatnya misalkan Kudus nah, dan sebagainya. Status anggota simpan ya. Bisa sebelum melihat video ini bisa Bapak Ibu melihat juga di tutorial saya sebelumnya ya, untuk materi dasar alur sistemnya ya. Selanjutnya kita klik simpanan di data simpanan ya, untuk pembuatan rekeningnya. Klik input ya, ini nomor anggota yang tadi kita masukkan ya. Jenis simpanan ini jenis simpanan yang kita masukkan dari utility simpanan tadi, kode AO 0. Nah, ini supaya ada AO nya ya, kita tutup dulu, kita masuk di master AO ya. Kita masukkan dulu misalkan AO nya semuanya pakai kantor ya. Setiap kode untuk codingnya seperti ini, kode AO ini, atau tadi seperti di produk simpanan itu masukkan, tolong masukkan maksimal 3 digit atau 3 digit gitulah ya. Kita bisa masuk ke simpanan, data simpanan, input lagi ya. Nah, ini sudah ada
kode AO nya. Itu setting yang lainnya mengikuti settingan dari utility simpanan, terus klik simpan. Nah, dari proses ini kita sudah memiliki satu rekening simpanan pokok. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke teller untuk transaksi setoran simpanan. Gitu. Ya. Setoran minimal 100.000 kita coba cek, misalnya 90.000 mau ya, enggak mau ya, jadi minimal 100.000 ya. Oke, saldonya sini sudah ada, di laporan kas harian mesti sudah masuk. Nah, jadi cukup simpel seperti itu ya. Nah, ini kalau kita proses pembukuan, kita posting, ini kita belum bisa mendapatkan jurnalnya ya. Kenapa? Kita belum setting untuk konfigurasi tadi akun di utility, di simpanan tadi, proses simpanan. Untuk akunnya belum kita setting di sini. Nah, selanjutnya saya akan langsung tunjukkan bagaimana setting di pembukuan atau pembuatan akun di pembukuan. Klik pembukuan, ya, perkiraan, dan pencatatan daftar perkiraan. Karena ini daftarnya masih kosong akunnya, nah, yang pertama dimasukkan itu akun-akun kelompok perkiraan ya. Contohnya misalkan 1, kode ATM-nya 1 itu masuk kategori aktiva. Nah, 2 ini kategori kewajiban atau hutang ya. 3 untuk kategori modal. 4 ya, pendapatan. Dan terakhir 5 untuk biaya. Ya, tolong untuk settingan pengelompokan akun ini ya, mengikuti setting yang saya tunjukkan ini ya. Maksud saya jangan misalkan pendapatan dikasih 5 atau 6 ya, itu ya. Ikuti saja yang ada seperti ini. Aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena produk sistemnya, programnya itu sudah kita setting seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita kelompok-kelompokkan lagi sehingga nanti akan minimal tersaji konfigurasi atau settingan neraca yang kita inginkan seperti pada umumnya ya. Misalkan di aktiva ya, itu kita tambahkan ini ya, pengelompoknya kan ada aktiva lancar ya, aktiva tetap ya, seperti itu. Nah, baru ya, seperti ini. Baru di aktiva lancar kita bisa kelompokkan ya, kelompok akun standar ya. Misalkan kas, bank ya, pembiayaan ya, dan seterusnya nanti kalau ada ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di aktiva di kas kita bisa masukkan 2 akun, yaitu kas besar atau brankas dan kas teller ya, ini standar. Nah, ini karena kita mau belajar arahnya ke simpanan pokok, karena simpanan pokok masuk kategori modal ya, kita penambahnya di modal ini ya. Ya, misalkan di sini simpanan ya, itu simpanan pokok atau simpanan anggota dulu ya. Nah, gitu.
buat sub dulu. Nah, di simpanan anggota baru ada simpanan pokok dan wajib misalkan. Nah, ini. Nah, dari akun tadi yang kita buat, kalau kita lihat di neraca atau diklik yang pergerakannya 0, ya sudah bisa kita lihat ya. Untuk kelompok aktiva dan pasiva, ya, seperti ini. Selanjutnya kita setting ya di utility, di simpanan, produk simpanan. Untuk akun simpanannya kita masukkan di simpanan pokok. Karena tidak ada bagi hasil, dikosongin aja ya. Nah, seperti ini. Ini baik anggota ataupun calon anggota, linknya postingnya nanti di dua akun ini ya. Baik, simpan. Selanjutnya di konfigurasi simpanan kita setting untuk akun kasnya. Kasnya masuk di cash teller supaya nanti pada waktu di jurnal itu debitnya masuk di cash teller sini, kreditnya masuk di simpanan pokok. Nah, untuk settingan yang lain ini juga kita nanti bahas pada proses pembagian hasil atau jasa dan sebagainya. Baik, oke. Dari settingan tersebut pada waktu kita jurnal di pembukuan posting, nah kita akan dapatkan jurnal transaksinya. Bisa dilihat jurnalnya. Nah, ini jurnal. Begitu sudah ke jurnal, secara otomatis kita bisa melihat neracanya beserta laporan pembukuan lain lah ya. Ini contoh. Nah, ini neracanya, terus ini buku besar detailnya misalkan. Kita lihat untuk akun kas buku besarnya. Nah, seperti ini. Itu secara simpel alur untuk konfigurasi simpanan dari mulai setting produknya, transaksinya, pembuatan rekening, sampai dengan pembuatan akun pada pembukuan. Mungkin cukup sekian. Apabila ada pertanyaan bisa WA atau tanyakan langsung ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.